Pada bab 2 kali ini kita akan berbicara tentang klasifikasi benda. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa diminum, udara yang dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan. Tersusun dari benda-benda apakah hal yang disebutkan tadi? Misalnya air. H2O merupakan zat cair yang tersusun atas 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O. Udara yang dihirup merupakan gas oksigen. Uang logam merupakan zat padat dari campuran tembaga dan perunggu. Nah, dari hal yang dicontohkan tersebut, perhatikan apa bedanya meja belajar dan tumbuhan di sekitarmu. Apakah meja belajar dapat tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri meja belajar tersebut dengan ciri-ciri tumbuhan. Kemudian apa beda tumbuhan dan kucing piaraanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup yang memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu dalam bab ini kita akan mempelajari karakteristik makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar serta bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, ciri makhluk itu ada bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Air, minyak goreng, dan bensin merupakan contoh wujud zat cair. Contoh wujud zat gas adalah udara, asap, dan uap air. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu kamu dilarang merokok. Pada tampilan di atas ada tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Adapun pada zat cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan untuk mewadainya. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang materi. Materi diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri campuran heterogen dan campuran homogen. Pada zat tunggal tersebut ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bagi unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon, nama latin carbon, dilambangkan dengan C kapital. Kalsium, nama latin calcium, ditulis dengan calcium ya, dilambangkan dengan C kapital dan A kecil. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik
unsur seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Berikutnya, senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan tersebut merupakan senyawa. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan tentang unsur, bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua buah atom bergabung melalui reaksi kimia, maka akan membentuk molekul yang merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa sebuah senyawa itu adalah terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen yaitu H2 dan oksigen yaitu O2. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam bersodium, dan paduan logam. Adapun campuran homogen yang kita jumpai adalah contohnya larutan gula, larutan garam, dan larutan sirup. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen biasa disebut larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah pelarut organik, contohnya adalah kloroform dan alkohol. Berikutnya, pada dasarnya larut yang kita kenal dalam kehidupan sehari dapat kita kelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Contoh larutan asam dalam kehidupan sehari adalah jeruk, lemon, tomat, dan asam asetat atau cuka dapur. Adapun yang dipakai untuk kendaraan bermotor contohnya adalah asam sulfat. Asam dalam lambung kita yaitu adalah asam HCl atau asam klorida. Berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri larutan asam adalah rasanya asam, tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan. Yang B dapat menimbulkan korosif atau bisa menjadikan bahan besi berkarat. Berikutnya, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam sehari-hari juga. Contoh larutan basa adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Sifat larutan basa adalah terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan asam dan yang membentuk air H2O. Selain membentuk H2O pada reaksi netralisasi, dihasilkan juga garam. Nah, contoh penerimaan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah, pengobatan untuk sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Berikutnya, senyawa garam. Garam yang kita jumpai adalah garam dapur.
Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan namanya adalah NaCl atau natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Nah, contoh reaksi netralisasi dihasilkan garam dan air adalah tampak pada gambar. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Nah, untuk menandai adanya larutan itu bersifat asam atau basa, bisa menggunakan beberapa hal disebut di bawah ini yang disebut sebagai indikator. Indikator yaitu alat untuk mengetahui senyawa yang ada itu termasuk asam atau basa. Indikator dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami contohnya adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan kembang sepatu. Indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan asam. Berikutnya kita akan belajar tentang campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau disebut tidak serba sama. Perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran adalah tampak pada tabel. Demikian penyajian pada bab klasifikasi benda pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.